Cerita ini berpusat pada seorang pria bernama Travis yang bekerja sebagai petugas keamanan sekaligus pengantar paket, di mana jiwa dan semangat kesatpamannya yang agak offside membuatnya seolah-olah bisa mengetahui niat jahat seseorang. Ya, dengan insting refleksnya yang cepat dan sedikit ngawur, entah karena apa, sontak membuat Travis mengira wanita itu mau merampok bank, yang ternyata And now this place is closing and our date's gonna be cut short. It isn't over until your uniform is on my hotel room floor. I'm just thinking with my dick. sehabis kencan semalaman di hotel yang melelahkan, Travis yang masih molor sendirian di hotel kemudian bangun dan terkejut karena telat pergi ke tempat kerjanya. Sementara itu di tempat kerja, nampak si bos bernama Clark sedang meminta salah satu anak buahnya yang bernama Russ untuk mengirim paketan ke tempat yang agak jauh, meskipun Russ agak keberatan karena ingin pulang cepat untuk merayakan hari pernikahannya yang ke-25. Karena bos terus ngeyel, Ras pun akhirnya mengalah dan menerima tugasnya mengawal truk yang rencananya akan ditemani rekan barunya, yaitu Travis. You're 2 minutes late. We already supposed to be in the truck. Ras yang merasa geli dengan tingkah Travis kemudian mengingatkannya agar serius bekerja supaya cepat selesai karena Ras tidak ingin perayaan pernikahannya yang ke-25 bersama istrinya menjadi gagal. Belum juga truk berjalan, Travis yang sedari tadi ngomong ngalor ngidul kayak nyari alamat palsu membuat Ras sedikit terpancing emosi dan membuat mereka berdua terlibat cekcok mulut layaknya emak-emak rempong. Close that. What is that? What you got in there, yo? What? His wife's name is Natalie. Well, yeah, if you keep my wife's name out of your mind, out of your mouth. Good instincts. Man, he's a fucking douchebag. Sementara itu di sebuah pabrik yang terbengkalai, nampak dua orang laki-laki yang bernama Miguel dan Banner yang merupakan begal berpengalaman yang kali ini sedang disewa oleh seorang perempuan bernama Zoe yang ternyata merupakan teman kencan Travis. Nothing going out on air, nothing coming in. So we got 70 minutes alone with the Zoe ternyata sedang menyusun rencana untuk merampok mobil lapis baja yang dikendarai Ras dan Travis yang konon katanya berisi uang sebesar $60 juta. Tidak sadar dengan ancaman perampokan, Ras dan Travis pun seperti biasanya mengambil paketan dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana Ras dari awal yang puyeng kepalanya melihat tingkah laku Travis yang tidak masuk akal, yang tak berhenti mengoceh seperti emak-emak lagi arisan. This late? Wow, man. You look 40, but you could be up to 90. Sementara itu, setibanya di sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba muncul dua mobil yang nampaknya mulai membuntuti mereka. Melihat gelagat aneh dua mobil tersebut, Ras mulai menaruh curiga sehingga meminta Travis untuk lebih waspada. Setelah salah satu mobil itu mendahului truk, tiba-tiba keluarlah seorang perampok berhelm dengan membawa tulisan untuk menyerah atau mati. Melihat ancaman itu, Ras dan Travis malah menambah kecepatan truk sehingga membuat si perampok terpaksa melemparkan gas air mata. Dan sontak membuat situasi di dalam truk kacau balau. What's going on back here? Oh my God. Is that it? Untuk menghentikan truk, perampok itu pun mencoba menembak ban mobil yang kemudian membuat truk hilang kendali dan apesnya malah membuat mobil perampok kocar-kacir tak tentu arah yang justru menyelamatkan Ras dan Travis dari perampokan. Merasa ada yang tidak beres dengan kondisi truk, Travis pun mencoba menghentikan truk. Sembari memperbaiki ban truk, Travis pun mencoba meminta bala bantuan dari sebuah mobil masyarakat yang kebetulan sedang lewat, yang dengan kegagahan dan insting petugasnya, mobil yang awalnya mau berhenti tiba-tiba mengurungkan niatnya dan malah tancap gas. Sementara itu, dua mobil perampok yang tadi sempat tertinggal mulai nongol lagi sehingga membuat Ras dan Travis mulai bergegas menaiki truk. Namun kali ini Travis makin pede mencoba menantang para perampok. Ya, tentu saja.
Karena dilapisi baja, kedua perampok tadi tidak berani adu banteng sungguhan, melainkan menghindar dan mengejarnya. Hingga akhirnya salah seorang perampok berhasil menaiki mobil lewat pintu belakang dan mulai mencoba membobol pintunya. Almost there! Ras yang tak mau perampok masuk begitu saja, mulai menembaki si perampok sehingga adu senjata pun tak terelakkan. Namun, karena kalah persenjataan, Ras terpaksa memutar otak untuk melawan mereka. Tak kehabisan ide, Ras mencoba segala cara untuk melawan, termasuk membuang uang yang mereka bawa untuk menghentikan perampok. Sampai dengan menggunakan uang mainan yang berisi cat warna biru, mengakibatkan salah satu dari mereka terguling berantakan. Masalah belum usai, karena ternyata mobil perampok yang tersisa nampaknya masih ngeyel, sehingga membuat Ras melemparkan uang koin dan ya, merasa sudah mengalahkan para perampok. Ras dan Travis senang bukan kepalang, layaknya superhero. Tanpa mereka sadari, ternyata si perampok itu pun kemudian mengarahkan truk ke sebuah rumah kosong di mana Ras dan Travis disandra di sana. Yang mana perampok itu kemudian menunjukkan jati dirinya dan ternyata Zoe si perampok kemudian menjelaskan bahwa dia sedang melakukan sebuah misi penting. Entah apa, tetapi dia meminta bantuan Ras dan Travis jika mereka berdua ingin tetap hidup. I really appreciate it. That number. It's a fake. Sementara itu, kedua rekan Zoe yang disangka sudah tewas ternyata masih hidup dan kesal bukan main karena merasa ditelantarkan oleh Zoe. Balik lagi ke truk, di mana Zoe, Ras, dan Travis nampak sedang mulai menjalankan aksi mereka, yang mana istri Ras tiba-tiba menelpon. Sehingga membuat Ras panik dan terpaksa memberitahu kalau ia sedang bekerja dengan partner barunya dan kalau dia sedang baik-baik saja. Sesuai rencana awal, truk akan kembali ke Atlantic City. Namun sebelumnya, mampir dulu ke sebuah bengkel mobil untuk memperbaiki truk. Di dalam bengkel, Zoe nampak berunding alot dengan rekannya yang lambat laun. Entah karena iba, jengkel, campur aduk atau entah apa, akhirnya mau bergabung. Ketiganya pun akhirnya keluar bengkel dengan memakai seragam biru dan menuju ke warung untuk makan. Di dalam warung, Ras dan Travis yang tidak mau makan, entah karena takut, malu, ataupun tidak selera, kemudian mendapatkan arahan dari Zoe bahwa mereka akan merampok sebuah kasino yang berlokasi di Sorrento. Dengan rencana yang rapi, ala perampok berpengalaman seperti di film-film, Zoe menjelaskan kalau mereka akan menyamar menjadi truk pengambil uang setoran dari kasino itu lalu membawanya pergi. Ras yang agak pesimis dengan rencana ini menjelaskan kalau idenya tidak akan berhasil dan mereka akan terbunuh semuanya. Zoe yang tidak mau rencananya gagal kemudian mengikat tangan Ras di kaki meja. Zoe kemudian mengajak Travis untuk pergi ke toilet untuk bertukar baju, sementara Ras yang tinggal sendirian di meja makan berusaha kabur dengan menggunakan alat seadanya. Zoe dan Travis kemudian keluar toilet dan betapa kagetnya, ternyata Ras telah kabur menggunakan pecahan gelas. Mereka berdua pun keluar dari warung dan tiba-tiba Hey, man! entah kekonyolan apa yang ada di pikiran Travis. Pistol yang ia pegang pun dengan mudah ia serahkan ke Zoe. Tindakan konyol Travis itu sontak membuat Ras berpikir kalau Travis adalah rekan Zoe dan bersekongkol dengannya. Mereka bertiga pun akhirnya sepakat meneruskan rencana mereka dan truk pun kembali melaju ke kasino.
Selama di perjalanan, Ras yang masih jengkel lagi-lagi menyalahkan Travis karena telah menceritakan rute mereka kepada Zoe hanya gara-gara menjadi kencan semalamnya. Sejenak meninggalkan mereka bertiga, Banner dan Miguel yang dikira sudah tewas ternyata tiba-tiba muncul di bengkel mobil dan mengagetkan pemiliknya. Tetapi karena pemilik bengkel kekeh tidak mau membocorkan rahasia, Banner pun terpaksa mengeksekusinya. Sementara itu, Zoe yang tidak mau rencananya berantakan terpaksa mengikat Travis. Zoe kemudian bercerita bahwa alasan dia merampok kasino adalah karena ingin balas dendam gara-gara ayahnya mati di kasino itu, sedangkan pihak kasino tidak mau bertanggung jawab. Asik mendengarkan cerita Zoe, mereka semua tidak sadar kalau Natalie, istri Ras, berada di luar truk dan mulai ngoceh tak karuan. Ras yang menyadari situasi ini kemudian mencoba menyapa istrinya, yang karena kecerewetan istrinya, Zoe akhirnya terpaksa menyandranya dan mengikatnya seperti Travis. Ketika truk sudah sampai di kasino, para security kasino pun mulai memeriksa truk sebelum diizinkan mengangkut uang. Dan benar saja, berkat rencana yang matang, truk pun berhasil lolos dari pemeriksaan dan menuju ke brankas kasino. Dengan sedikit ketenangan dan basa-basi, Zoe dan Ras berhasil meyakinkan para penjaga bahwa mereka petugas asli yang disuruh untuk mengambil uang itu. Dengan sisa waktu yang kurang dari 3 menit, mereka bergegas menuju truk untuk mengangkut uang sebelum truk pengangkut uang yang asli datang. Sempat menunggu sebentar untuk pemeriksaan, truk pun akhirnya bisa keluar gedung meskipun sempat berpapasan dengan truk pengangkut uang yang asli. Merasa sudah aman, truk pun pergi menuju ke sebuah bangunan terbengkalai untuk bongkar muat di mana rencananya Ras dan Travis akan mendapatkan 2 mobil. Tetapi tiba-tiba setelah mereka semua tersadar, mereka dikejutkan oleh Banner dan Miguel yang sedang menyirami mereka dengan bensin, sementara itu Zoe yang tergeletak di lantai kemudian berkata kepada Banner untuk melepaskan Travis, Ras, dan Natalie. Sebagai gantinya, Banner dan Miguel boleh mengambil uangnya. Tanpa disadari, Travis dan Ras yang telah melepaskan ikatan mereka kemudian menjalankan truk yang membuat Miguel tertabrak dan Banner jatuh bangun. Aksi perang-perangan pun tidak terhindarkan, di mana Zoe yang berhasil menembak Banner kemudian berhasil masuk ke sebuah mobil dan mencoba kabur. Sementara itu, Banner yang berhasil menyandra Natalie juga tak segan menembak Ras. Setelah Banner pergi, Travis pun mencoba memeriksa keadaan Ras yang ternyata masih hidup. Mereka berdua mulai menaiki truk untuk mengejar Banner. Aksi kejar-kejaran antara Banner dan Zoe pun tak terhindarkan. Zoe yang terus memacu mobilnya mencoba menghindar dari Banner nampak mengalami kesulitan. Sementara itu Travis dan Ras yang mengendarai truk nampak menguntit di jalan raya. Sialnya, truk yang dikendarai Travis mulai dikejar oleh para polisi yang mengira telah melakukan pencurian uang kasino. Mengetahui truk Travis dan Ras ada di belakangnya, Banner pun menembaki truk dengan membabi buta sehingga mengenai mobil polisi dan untuk menghindari kejaran Banner, Zoe pun mencoba pindah jalur yang ujungnya akan menuju ke lapangan penerbangan dan ya, karena tak tahan diseruduk terus-menerus,
Banner mulai menembaki truk sehingga Go crush this shit, do it! Stop the truck! Brakes, we just get a job? melihat mereka bertiga selamat, Banner pun menghujani mereka bertiga dengan timah panas tanpa ampun sehingga memaksa mereka bertiga berlindung. Akan tetapi memang emak-emak adalah makhluk terkuat di dunia. Tangis bahagia bercampur haru pun menyelimuti mereka sebagai petanda film akan berakhir. You don't have to wait 2 days. Ya, 6 bulan kemudian, Zoe yang sedang santai di pantai Bali mendapat video call dari Travis bahwa ia sekarang menjadi seorang lead call di kepolisian. Sementara itu, Ras dan Natalie yang sibuk dengan bisnis penginapannya yang baru nampak menikmati dan bahagia dengan bisnis mereka itu sampai dan cerita pun berakhir. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Adios.